Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramansyah. Saya dari Prodi Akuntansi Unit 02B Angkatan 2020 Universitas Samudra, Provinsi Aceh. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua dan juga ini menjadi mid test saya untuk diupload ke YouTube di mata kuliah pengantar mikroekonomi dengan Bapak dosen saya yang terhormat, Bapak Salman, SE MSI. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan, penawaran, dan pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pajak. Nah, gitu ya. Baiklah, udah nggak sabar pasti kan? Ayo kita lihat contoh soalnya dan cara menjawabnya. Oke? Oke, di sini sudah ada soalnya. Soalnya itu berbentuk tabel ya, teman-teman. Untuk P itu harganya. Yaitu ada harga P yang pertama 30 dan P yang kedua itu 25. Nah, di sebelahnya ada QD atau kuantitatif permintaan, yaitu ada 500 yang pertama dan ada 600 yang untuk QD yang kedua. Nah, sama juga untuk yang di sebelahnya, ini QS atau kuantitatif atau jumlah barang untuk penawaran. Yaitu ada yang pertama ada 600, yang kedua 250. Nah, kita masuk soalnya. Yang A. Tentukan fungsi permintaan dan penawarannya. Jawab. Nah, tadi kan sudah kita ketahui, ya kan? Ini rumusnya. Ini rumusnya. Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 kurang P1. Oke, bawahnya Q. Tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. Q dikurang Q1-nya berapa tadi? Q1 untuk permintaan 500 kan? Iya, 500 kita masukkan. Dikurang 500 dibagi Q2-nya 600. 600 kita masukkan dikurang Q1-nya 500. Sama dengan P dikurang P1-nya berapa? 30 kan? Kita masukkan 30 dibagi P2-nya berapa? 25. Kita masukkan 25 dikurang 30. P1-nya tadi kan? Ya udah. Lanjut. Setelah itu bawahnya Q kurang 500 dibagi 100 karena hasil perjumlahan 600 dikurang 500 sama dengan P dikurang 30 dibagi min 5. Kenapa min 5? Karena penjumlahan dari 25 dikurang 30 jadinya minus 5 atau utangnya 5 gitu. Oke, lanjut. Nah, setelah seperti ini kita kalikan silang. Oke, kita kalikan silang berarti ini 100 pasangan dengan ini. P kurang 30. Nah, jadi seperti ini. 100 dikali P dapatnya 100P. 100 dikali minus 30 dapatnya minus 3000. Nah, ayo kita kalikan yang untuk min 5 dengan pasangannya Q minus 500, ya kan? Ayo kita kalikan. Min 5 dikali Q dapatnya min 5. Min 5 dikali minus 500 dapatnya positif 2500. Kenapa dia jadinya positif? Karena negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Minus kalikan minus dapatnya plus. Oke, lanjut bro. Setelah itu 100P. Setelah itu 100P-nya kita turunkan 3000
minus 3.000 kita pindahkan ke sebelah kanan yang awalnya dari min menjadi plus. Oke. Ya udah, tinggal kita jumlahkan aja. 2.500 ditambah 3.000. Dapatnya 5.500 kurang 5Q. Ini ya, 5Q yang ini ya. Oke, lanjut. P sama dengan 5.500 dikurang 5Q dibagi 100. Kita bagikan yang sama yang ini ya. Ya, kita bagikan sama yang ini. Dan hasilnya P sama dengan 55 kurang 0,05Q. Oke. Lanjut yang ke penawaran. Untuk mencari fungsi penawaran. Oke. Kita masukkan rumusnya. Sudah. Q-nya. Q-nya tetap Q. Q1-nya 600 untuk yang GS. Q2-nya 250 dikurang Q1 600 kan. Setelah itu P-nya tetap sama yang tadi. Kita jumlahkan 250 dikurang 600 350. Oke. Yang ini seperti sama yang tadi ya kan. Untuk yang P-nya. Udah, kita kalikan silang seperti biasa. Oke. Untuk yang 350 dikali P dapatnya 350P. Min 350 dikali min 30 dapatnya plus, ya kan? Dapatnya plus 10.500 sama dengan ini min 5Q kali min 5 kali Q min 5Q min 5 dikali min 600 dapatnya plus 3.000. Oke. Seperti biasa 10.500-nya kita geser ke sebelah kanan posisinya. Yang awalnya jadi plus jadi min. Ya, seperti biasa lah. Udah, kita jumlahkan 3.000 plus 3.000 dikurang 10.500. Hasilnya minus 7.500. Oke, lanjut nih. Tinggal kita bagikan. Ini tadi kan ini di sini ya kan bersama P. Berarti ini kita bagikan untuk dia geser ke sebelah kanan. Untuk kita mencari nilai P-nya atau fungsinya. Oke, ini tinggal kita bagikan. Jadinya 0,01Q tambah 21,42. Oke, kita lanjut untuk yang B. Untuk yang B, tentukan jumlah barang yang diminta QD apabila harga yang ditawarkan 0. Harga yang ditawarkan 0, berarti harganya itu sama dengan 0, ya kan? Ini yang diminta, berarti persamaan fungsi bersamaan yang permintaan, berarti yang ini. Berarti yang ini kita ambil. Oke, kita masukkan persamaan terlebih dahulu. P sama dengan 55 kurang 0,05Q. Bawahnya kita masukkan, P-nya itu 0, masukkan. Terus, oke, 55-nya kita geser ke sini. Yang awalnya plus menjadi minus ya, kalau udah bergeser posisi. Oke, setelah itu, untuk mencari nilai Q-nya, ini kita bagikan di sini. Jadi min 55 dibagi 0,05. Hasilnya plus 1.100 Q. Oke. Oke, untuk masuk yang C, tentukan tingkat harga yang diminta PD apabila jumlah yang ditawarkan adalah 0. Berarti jika Q-nya 0, berarti berapa harga yang akan didapatkan? Oke. Kita masukkan persamaannya terlebih dahulu. Oke. Udah kita masukkan, kita kalikan 0. Jadi kan kalau ini dikalikan 0 berarti 0 ya. Hasilnya udah langsung 0. Jadi dapatnya P sama dengan 55. Oke. Kita lanjut yang D. Tentukan jumlah barang yang ditawarkan QS apabila harga yang diminta adalah 0. Nah, ini seperti yang B tadi. Cuman ini untuk persamaan yang fungsi penawaran. Nanti kita masukkan rumus yang ini.
Ya, kita masukkan yang itu ya. Oke. P sama dengan 0, ya kan? Persamaannya P sama dengan 0,01 Ki tambah 21,42. Oke, tinggal masukkan aja 0 seperti tadi. Ini kita geserkan. Di situ, ini untuk mencari nilai Ki, berarti ini harus kita bagikan seperti tadi. Ya, minus 21,42 dibagi 0,01. Dapatnya minus 2142 Ki. Oke. Lanjut. Untuk yang E, tentukan tingkat harga barang yang ditawarkan PS apabila jumlah barang yang ditawarkan 0. Jawab, ya kan? Berarti Q-nya 0 kan? Untuk mencari nilai P. Ini nilai P ya. Untuk mencari nilai P. Jika Q-nya 0, P-nya berapa sih? Gitu kan? Intinya begitu. Oke, kita masukkan persamaannya terlebih dahulu. Seperti tadi. Q-nya. Berarti ini Q-nya kita gantikan 0. Kita masukkan. Berarti kalau ini udah kita kalikan 0, berarti hasilnya 0 dong. Jadi hasilnya yang ini. Oke. 21,42 P-nya. Oke, lanjut. Untuk yang F, tentukan keseimbangan harga atau PE dan kuantitas KE dari tabel. Nah, kita cari keseimbangannya nih. Berarti kita masukkan kedua fungsi persamaan dari fungsi persamaan permintaan dan penawaran, PD atau PS. Ya, kita masukkan aja nih yang ini tadi. Yang ini ya, kita masukkan yang ini. Masukkan yang ini ya. Oke, kita masukkan. Sudah kita masukkan. Setelah itu, yang bawahnya ini. Nah, kita samakan. Untuk yang ada variabel Q-nya, kita taruh sebelah sini. Kita samakan. Tinggal kita jumlahkan. Untuk yang tidak ada variabelnya, kita jumlahkan juga. Jadi 55 dikurang 21,42 hasilnya 33,58. Nah, untuk yang 0,01 Ki ditambah 0,05 Ki hasilnya itu 0,06 Ki. Oke. Setelah itu untuk mencari nilai QE-nya harus untuk kita pindahkan sini harus dibagi. Oke. 33,58 dibagi 0,06. Hasilnya 559,66 untuk QE-nya. Oke. Nah, QE-nya sudah dapat, kita untuk mencari nilai PE-nya. PE. Untuk nyari nilai PE-nya, kita masukkan salah satu persamaan aja. Ini saya ngambil persamaan untuk yang PD aja, yang ini. Kita masukkan 55 dikurang 0,05 Ki. Masukkan lagi 55 kurang 0,05 dikali, kita masukkan Ki-nya. Berarti Ki yang ini kita masukkan. Masukkan dikali 559,66. Nah, hasilnya 29,98. Maaf, 98. Berarti 55 dikurang 27,98 hasilnya 27,02. Oke, lanjut. Yang G, tentukan kuantitas barang yang ditawarkan apabila harga P menjadi 35. Berarti yang ditawarkan, berarti penawaran ya kan? Berarti penawaran. Berarti kita masukkan yang penawaran. Nah, ini sini udah ada juga nih persamaan yang penawaran yang ini. Kita masukkan. P-nya tadi 35 ya, kita masukkan. Setelah itu seperti tadi lagi, yang ini yang 21,42 kita pindahkan posisi, yang awalnya positif menjadi negatif. Jadi 35 dikurang 21,42 sama dengan 0,01 Ki. Oke, lanjut. Jadinya 35 kurang 21,42 hasilnya 13,58. Nah, ini seperti biasa kita bagikan. Kita bagikan ya. 13,58 dibagi 0,01 Ki. Hasilnya 1358 Ki. Oke, lanjut.
Nah, ini berapakah nilai yang telah diperoleh? Tentukan keseimbangan harga atau PE dan kuantitas barang atau QE apabila pemerintah menetapkan pajak spesifik sebesar 3 per unit. Oke. Berarti untuk pajaknya 3 ya. Ini pajaknya pajaknya 3 nih. Oke, kita jelaskan di sini dulu. PD sama dengan PD action atau PD setelah keseimbangan. Untuk yang ada pajaknya ya. Jadi tetap sama 55 kurang 0,05 Ki. Oke. Untuk PS action sama dengan PS ditambah T. Nah, ini yang menjadi perbedaan. T yaitu apanya tadi T? Pajaknya. Kita tambahkan pajak untuk yang PS action-nya. Ya udah, kita masukkan persamaan dari PS dulu. 21,42 ditambah 0,01 Ki ditambah T pajaknya 3. Oke. Berarti tambahkan 3 berarti 21 tambah 3 jadinya 24,42 tambah 0,01 Ki. Oke. Kita masukkan PD action, PS action. Kita masukkan seperti tadi. Kita samakan yang ada variabel Q-nya. Ini juga ini yang tidak ada variabelnya ya. Berarti 24 min 5 pindah posisi jadi min 5. Oke. Yang ini minus 0,05 Ki ya kan. Ini awalnya plus pindah posisi menjadi minus 0,01 Ki. Nah, ini jadi utang tambah utang jadinya utangnya tambah banyak gitu. Jadinya minus 0,06 Ki. Oke. Yang ini 24,42 dikurang 55. Dikurang 55. Hasilnya minus 30,58. Dah, Ki sama dengan, nah ini untuk kita mencari nilai Q-nya, berarti ini harus kita bagikan, ya kan? Karena ini bersanding dan harus kita bagikan. Seperti tadi. Minus 30,58 dibagi minus 0,06. Nah, Dik, ini kenapa gitu kan? Ini kenapa dia pindah posisi tapi dia masih minus gitu. Nah, jadi perbedaannya teman-teman, kalau fungsi matematika, dia kalau pindah posisi, kalau dia penjumlahan ataupun pengurangan gitu kan, seperti ini tadi, dia dapat berubah gitu. Yang awalnya sini plus menjadi minus. Nah, tapi kalau dia pembagian atau perkalian, dia tidak berubah teman-teman. Kayak gini, ini kan mau kita bagikan untuk menghilangkan, untuk mencari nilai Q-nya harus kita bagikan gitu kan. Jadi dia memang nggak hilang gitu, nggak ada berubah gitu, nggak berubah jadinya. Jadi ya tetap jadi minus 0,06 gitu ya. Ngertilah. Nah, hasilnya itu untuk QE-nya 509,66. Nah, setelah itu udah dapat QE-nya. Untuk mencari PE-nya, kita masukkan satu persamaan aja. Kalau saya ngambil persamaannya PD action. Nah, masukkan persamaan PD action 55 PD action. Dah. Setelah itu kita kalikan dengan Q yang ini tadi, QE-nya yang telah kita dapatkan tadi. Nah, kita kalikan hasilnya 0,05 dikali 509,66 hasilnya itu 25,48. Nah, tinggal kita jumlahkan aja nih. 55 kurang 25,48 hasilnya berapa? 29,52 untuk PE-nya. Oke. Lanjut. Nah, yang I, tentukan besar pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, untuk konsumen ya. Jadi rumusnya itu TK
tanggung konsumen sama dengan PE Action dikurang PE. Oke. PE Actionnya berapa? Ini ya tadi 29,52. Untuk PE-nya. PE-nya itu 27,02. Di mana PE-nya kita ambil? Yang di sini tadi kawan-kawan. Ya. Yang di sini tadi. Yang untuk keseimbangan PE-nya. Nah, tinggal kita masukkan aja nih. Kita tinggal jumlahkan 29,52 dikurang 27,02. Hasilnya berapa? 2,5. Nah, dapet. Oke, lanjut. Nah, setelah itu, tentukan besaran pajak yang ditanggung oleh produsen. Rumusnya, TP sama dengan T dikurang TK. Nah, T-nya berapa tadi? Pajaknya. Pajaknya tadi sesuai di soal, itu 3 kan? Kita masukkan aja 3. Dan untuk TK-nya tadi berapa? TK-nya 2,5 gitu. Ya, nggak masukkan. Jadi 3 kurang 2,5. Hasilnya 0,5 untuk TP-nya. Oke, lanjut. Berdasarkan nilai yang telah diperoleh, tentukan keseimbangan harga atau PE dan kuantitas barang atau QE apabila pemerintah mensubsidikan sebesar 5 per unit. Nah, ini kita udah masuk subsidi nih. Yang tadi kan untuk keseimbangan pajak yang dipengaruhi oleh pajak. Keseimbangan pajak yang dipengaruhi oleh pajak. Nah, ini untuk yang dipengaruhi oleh subsidi. Nah, gitu ya. Rumusnya sama juga, gitu kan. Tapi perbedaannya, kalau pajak tadi tambah S untuk PS aksinya ditambah, ini tuh yang subsidi dia dikurang. Nah, itu dia yang jadi perbedaan. Gitu ya. Dan untuk persamaan PD actionnya masih sama yang seperti yang kita pakai di awal tadi, 55 kurang 0,5 Ki. Oke. Untuk PS actionnya sama dengan PS dikurang S atau subsidinya yang seperti saya bilang tadi ya. Oke, tinggal kita masukkan 21 untuk PS-nya 21,42 tambah 0,01 Ki. Ini ada Ki-nya ya. 1 Ki. 1 Ki. Dikurang masukkan S-nya 5. Dah. Jadi min 5 dikurang 21 dapatnya 16,42 tambah 0,01 Ki. Nah, dapat nih. Dapat ya untuk mencari persamaan PS aksinya. Dah, lanjut. Jadi seperti tadi, kita buat keseimbangannya, perbandingannya, ya kan? Seperti tadi. Jadi, kita masukkan PD actionnya, ya kan? 55 kurang 0,05 Ki. Untuk PS actionnya 16,42 tambah 0,01 Ki. Setelah itu, seperti tadi kita samakan yang ada variabelnya Ki. Oke, kita pindahkan posisinya, kita samakan di satu posisi. Jadi ini kita turunkan, tetap dia kan min 0,05 Ki. Nah, untuk yang ini pindah posisi yang seperti tadi yang saya jelaskan. Jadinya plus, jadinya minus gitu. 0,01 Ki. Oke, sama dengan 16-nya kita turunin tetap sama, ya kan? 16,42 positif. Habis itu ini kan pindah posisi, jadinya positif menjadi negatif min 5. Ya udah, tinggal kita jumlahkan guys. Oke, jadinya ini tunggu. Kita lanjut yang J. Tentukan besaran pajak yang ditanggung oleh produsen. Oke, jawab rumusnya TB sama dengan T dikurang TK. Untuk T-nya berapa? T-nya tadi kan pajak, ya kan? TK-nya itu tadi hasil yang ini tadi. Hasil yang ini. Yang kita cari tadi TK-nya 2,5 ya kan? Nah, jadi 3 dikurang 2,5 sama dengan 0,5. Oke, lanjut guys. Next. Berdasarkan nilai yang telah diperoleh, tentukan keseimbangan harga PE dan kuantitas barang atau QE apabila pemerintah mensubsidikan sebesar 5 per unit. Oke, kita masukkan aja. Kita jawab. Pertama kita diketahui untuk PD-nya sama dengan PD action.
itu sama, yaitu jadi 55 kurang 0,05 Ki. Untuk PS actionnya sama dengan PS kurang S atau subsidi ya. Nah, yang menjadi perbedaan juga dari untuk keseimbangan yang dipengaruhi oleh pajak dan subsidi, yang pajak tadi itu ditambahkan. Kalau yang untuk subsidi ini dia kebalikannya, jadi dikurang gitu. Oke ya. Nah, jadi minus 5 dikurang 21 jadinya 16. Jadi ya ini hasilnya gitu. Nah, lanjut. Kita masukkan ini PD actionnya dan ini PS actionnya. Sudah. Nah, ini kita ini kita seperti tadi kita samakan juga variabelnya. Ya. Ini minus 0,05 Ki tetap. Yang ini 0,01 digeser ke posisi yang sebelah kiri, jadinya minus 0,01 Ki sama dengan 16,42. Ini kan tetap ya kan di posisi kanan, sedangkan yang minus 55 ini dari posisi kiri ke kanan, jadinya minus gitu. Nah, kita jumlahkan, jadi hasilnya kita jumlahkan hasilnya minus 0,06 Ki, dan hasil dari 16,42 dikurang 55 hasilnya minus 38,58. Oke, jadi seperti tadi untuk mencari nilai Ki ini harus kita bagikan gitu. Nah, Ki sama dengan minus 38,58 dibagi minus 0,06 yang di sini. Ya kan? Nah, Bang, ini bukannya Dik, ini bukannya udah pindah posisi ya, gitu kan. Udah pindah posisi dari kiri ke kanan. Tapi kok dia nggak berubah gitu. Harusnya kan positif, bukan negatif. Nah, jadi dalam matematika teman-teman, dia kalau misalnya dia untuk penjumlahan dan pengurangan seperti ini, kan ini penjumlahan dan pengurangan. Jadi ketika dia pindah posisi, dia mempengaruhi plus minusnya. Tapi untuk pembagian dan perkalian seperti ini, untuk pembagian dia nggak berubah teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi tinggal kita bagikan aja, plus bagi plus dapatnya minus, maksud kami minus 38,58 dibagi minus 0,06, hasilnya itu plus 643 untuk QE-nya. Oke, lanjut ya. Nah, seperti yang tadi juga untuk mencari keseimbangan seperti yang sama tadi. Ini QE-nya udah dapat. Kita tinggal masukkan salah satu persamaannya aja atau substitusikan. Oke. Masukkan. Saya ngambilnya yang PD action aja. Yang PD action nih. Dah, masukkan. Dah, dikalikan Ki. Ki-nya berapa? Yang ini tadi. Jadi, 55 kurang 0,05 dikali 643. Hasilnya 55 kurang 32,15. Dan hasilnya 22,85. Nah, untuk PE action-nya. Oke, lanjut. Setelah itu, tentukan besaran subsidi yang dinikmati oleh konsumen. SK subsidi konsumen sama dengan PE dikurang PE action. Nah, PE-nya ini di mana? PE-nya kita ambil yang di sini. Yang untuk yang kita tadi nyari keseimbangan nih, PE yang ini ya. Oke. Nah, untuk PE action-nya yang ini yang baru kita cari. Oke. Udah tinggal kita jumlahkan aja nih. Ya kan, 27,02 dikurang 22,85 hasilnya 4,17 itu untuk SK-nya. Oke, lanjut.
Tentukan besar subsidi yang dinikmati oleh produsen atau subsidi atau SP sama dengan S. S-nya berapa? S yang tadi kan di soal tadi subsidinya ya. Itu 5. Oke, 5. Dan SK-nya yang ini tinggal dikurangkan 4,17. Hasilnya 0,83. Oke, kita lanjut. Tentukan besaran subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau T sama dengan S. S-nya tadi subsidinya ya, 5. Ya kan? Dan QE action-nya berapa? QE action-nya ini 643. Tinggal kita kalikan aja 5 kali 643 dapatnya 3215 guys. Oke. Lanjut, sekarang gambarkan grafik. Nah, ini grafiknya saya buat satu-satu untuk kurva permintaan. Nah, untuk kurva permintaan, ini kita buat tabel dulu biar lebih gampang ya. Untuk P atau harga dan Q untuk kuantitas atau jumlah. Nah, ini 0. Ini didapatkannya dari mana? Yang dari yang kita cari di belakang yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini cari yang tadi. Yang udah kita cari. Jadi, kita masukkan aja, kita buat grafiknya. Jika P-nya 0, berarti Q-nya 1100 ya. Oke. Dan kalau 25 dia itu di 600. Nah, kita tarik 600. Oke. Sama juga yang 35, kita tarik ke 500 dan 55 P-nya 55 dan jika di Q-nya itu 0 gitu. Oke, lanjut ya. Berarti ini berhasil ya. Karena ini permintaan ketika harganya naik, ya kan? Kalau permintaan jika harganya naik, maka produk yang diminta itu berkurang, ya kan? Nah, berarti ini betul nih. Grafiknya seperti ini kalau yang permintaan. Nah, lanjut. Setelah itu, kurva penawaran. Nah, ini sama juga. Ini dari belakang kita mengambil data-datanya yang telah kita kerjakan tadi. Nah, tinggal kita masukkan aja deh. Ya kan? Tinggal kita masukkan nih. Jika P-nya 0, Q-nya berada di minus 2142. Dan jika P-nya 21,24, Q-nya berapa? Q-nya 0. Dia gantian gitu. Nah, jika 25, P-nya 25, Q-nya 250. Jika P-nya 30, maka Q-nya 600. Dan juga jika P-nya 35, berarti Q-nya 1358 gitu. Ya, kita tarik. Nah, kita tarik ke atas. Nah, hasilnya ini gitu. Untuk grafiknya, untuk yang penawaran. Nah, ini benar ya. Karena jika harga naik, ini ya, hukum penawaran. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik juga gitu. Akan bertambah. Nah, berarti kan betul nih. Jika harganya naik, ya kan? Jumlah permintaannya naik gitu. Ya kan? Makin naik nih gitu. Harganya makin naik lah dia. Nah, ini jika harganya ini 0, Q-nya tuh minus, berarti betul gitu. Dari minus di situ naik terus dia. Gitu. Pokoknya ini penawaran ini kebalikan dari permintaan. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita mencari kurva pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, ini agak panjang ya. Agak panjang. Setelah kita masukkan. Nah, ini sebelum kita membuat grafiknya, kita buat terlebih dahulu
itu kan fungsi permintaan itu berbentuk fungsi linear. Berarti untuk menggambarkan fungsi linear, minimal kita harus menentukan 2 titik sembarang. Bisa kita tulis dalam sebuah tabel, atau buat dalam sebuah tabel, ya kan? 2 titik sembarang itu boleh bebas ya. Kita bisa ambil salah satunya, yaitu titik potong terhadap masing-masing sumbunya. Saat Q 0, berarti P-nya berapa, gitu kan? Jika P 0, berarti Q-nya berapa. Jadi, kita ambil itu titik sembarangnya itu kita ambil yang 0 aja ya, biar lebih gampang gitu. Ya udah kita masukkan aja. Ini kan persamaan PD ya. 55 kurang 0,05 Q dikalikan 0, ya kan? Jika P-nya 0 kan? Jika Q-nya 0. Jadi, jika Q-nya 0, dapatnya 55. Nah, ini sama juga. Jika P-nya 0, dapatnya 1100 gitu. Lanjut ya. Nah, untuk PS-nya sama juga kayak gitu. Jika Q-nya 0, P-nya 21,42 gitu. Nah, jika PS-nya 0, berarti Q-nya berapa? Q-nya minus 142. Ini minus ya, guys. Ini minus ya. Minus. Nah, situ untuk yang pajak gitu kan, persamaan yang pajak. Nah, untuk persamaan yang pajak gitu, yang dipengaruhi oleh pajak, PD aksen sama dengan PD. Berarti sama, nggak perlu kita cari lagi ya. Nah, untuk PS-nya, berarti kita tinggal cari yang PS aksennya. Nah, kita ambilnya itu di mana? Yang di belakang tadi ya. Untuk yang dipengaruhi oleh pajak. Ini berarti yang ini. Persamaan yang ini. 24,42 tambah 0,01 Q. Kita masukkan. Nah, itu kan. Nah, udah. Kita masukkan persamaannya. Nah, jika Q-nya itu 0, maka hasil P-nya ini 24,42. Nah, begitu juga dengan jika P-nya itu 0, berarti hasilnya itu hasil Q-nya itu minus 2442 gitu ya. Ya kan, ini minus ya. Nah, kita masukkan ke double gitu. Nah, jadi lebih mudah kita melihatnya gitu. Ini biar cepat ya, saya jelaskannya seperti itu biar cepat gitu. Karena nanti waktunya begitu lama. Oke, nah ini keseimbangan dipengaruhi oleh subsidi. PD aksennya sama dengan PD, sama ya. Berarti kita tinggal cari PS aksennya aja. Nah, untuk persamaan PS aksen, kita ambil yang dipengaruhi oleh subsidi. Yang mana tadi? Yang ini. 16,42 tambah 0,01 Q. Ya kan? Nah, sama juga jika itu Q-nya 0, maka hasilnya P-nya itu 16,42. Nah, jika PS aksennya, jika P-nya 0, berarti Q-nya itu minus 1642. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian ini pusing gitu kan, ini saya jelaskan satu ya. Ini kan kenapa langsung 6,42? Karena kan 0,01 dikali 0 berarti apapun yang dikali 0 berarti hasilnya itu bakal 0. Jadi hilang nih. Jadi ini. Nah, kalau yang ini tadi yang seperti tadi, ya kan? 0. Ini kita geser dari sebelah posisinya dari sebelah kanan ke sebelah kiri jadinya minus. Ini tinggal kita bagikan gitu. Hasilnya ini. Itu ya. Nah, ini ya. Nah, baru deh kita bentuk kurvanya. Nah, ini untuk kurva pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Ya. Nah, untuk ini kita ambil dulu yang PD-nya dulu ya. Untuk persamaan PD-nya. Ya kan? PD atau PD aksen ya, ini. Jadi
P-nya itu 55 dan Q-nya itu 1100. Nah, P-nya 55, 1100, kita tarik garis. Nah, ini persamaannya. Oke. Setelah itu untuk persamaan PS sama dengan 21,42 tambah 0,01 Q. Kita tengok berapa yang di belakang. Nah, ini, ya kan? P-nya itu 21,42, sedangkan Q-nya minus 2142. Ini minus 2442, tarik garis ke 24,42 di P-nya. Ini Q-nya. Ini ya. Nah, setelah itu, ya kan? Setelah itu ada titik potongnya ternyata. Ada titik potongnya. Jadi titik potongnya ini kita isi, kan di sini dia kenanya, berarti ini hasil yang dari kita cari di belakang tadi untuk keseimbangan pasar yang sebelum ada pajak dan subsidi gitu, untuk PS yang biasa. Nah, setelah itu untuk PS Action yang dipengaruhi oleh pajak ya, yang ini. Nah, jadi P-nya itu 24,42 dan Q-nya itu minus 2442. Nah, Q-nya minus 2142, kita tarik di P-nya 21,42 dan tinggal kita tarik garis, guys. Nah, ya kan, udah kita tarik garis. PSX ini yang persamaannya tadi. Jadi kan perpotongan nih antara PD action sama PS action nih kan, perpotongan. Jadi titik potongnya ya hasil yang kita tarik tadi yang dipengaruhi oleh pajak. Nah, ini dia hasilnya, ya kan? Nah, setelah itu satu lagi PS action, ya kan, yang dipengaruhi oleh subsidi. Nah, ini yang tadi ya. P-nya itu 16,42 dan Q-nya itu minus 1642. Nah, ini Q-nya dia minus 1642 ke 1642. Ya udah, tinggal kita tarik garis saja. Nah, tinggal kita tarik garis. Jadi kan titik potong nih. Nah, berarti titik potongnya nih hasil yang tadi. Yang hasil kita cari keseimbangan pasar yang dipengaruhi oleh subsidi. Nah, kalau nggak percaya kita tengok. Ya kan, ini titik potongnya 643 untuk Q-nya. Nah, tadi ini 643 untuk Q-nya, dan untuk P-nya 22,85. Ini dia. Nah, 600 Q-nya QE optionnya 643 dan PE actionnya 22,85. Betul kan? Ya betul kan, betul. Ya, terima kasih. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kesalahan baik memahami materinya ataupun kesalahan dalam menjelaskannya. Saya mohon maaf karena saya juga baru belajar di sini. Saya mahasiswa, jadi ya harap dimaklumkan, dan jika ada salah-salah kata ataupun ada yang salah ketika saya jelaskan, tolong berikan saya komentar ataupun saran lah untuk saya memperbaikinya gitu, dan bisa dijelaskan mana yang benar gitu kan, karena saya juga ini butuh ilmu juga gitu, karena saya juga baru belajar gitu ya. Terima kasih, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.